Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di subuh hari ini kita kembali berjumpa dalam ruang kajian online. Insyaallah melanjutkan pembahasan ilmu suluk dari kitab Manhajul Qasid, Tahdzib Mukhtasar Manhajil Qasidin yang ditulis oleh Muhammad Shalih bin Ahmad Al-Faryabi. Masuk di pembahasan tentang adab-adab zakat ya, sedekah, dan juga kalau cukup waktunya bisa ke saum. Jadi masih di pembahasan tentang adab-adab dalam ibadah ya. Karena bagi orang yang meniti jalan ya menuju Allah Subhanahu wa taala, suluk yang pertama kali dia harus benahi adalah ibadahnya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini juga tidak bisa dilepaskan dari ilmu fikihnya. Ya, jadi ilmu suluk ini akan menyimpang jika terlepas daripada ilmu fikih ya, karena hakikat itu tidak bisa dicapai kecuali dengan syariat. Banyak orang-orang yang menyimpang, banyak kebid'ahan di dalam ilmu mengatasnamakan ilmu suluk atau ilmu tasawuf ya, karena mereka mengabaikan syariat, tidak mempelajari syariat dengan benar. Padahal para ulamanya dulu itu sangat berpegang kepada syariat, kepada sunnah ya, seperti Junaid Al-Baghdadi ya, seperti Haris Al-Muhasibi ya, Al-Qushairi dan sebagainya. Kitabuz Zakati Daqaiqul Adabil Batinah. Rincian-rincian ya atau pendalaman adab-adab batin ya di dalam zakat. Barangkali ada yang nyoba baca. Fadhal kalau ada. Boleh Anda coba, Ustaz? Ya silakan Pak Sandi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakati Daqaiqil Adabil Daqaiqul Batin dibaca marfu ya. Daqaiqul Adabil Batinati fi Zakati. I'lamu anna ala maridil akhirati i'lam. Ini saja. Namanya fi'il amr. Ya, fi'il amr untuk mufrad. I'lam. I'lam anna ala maridil akhirati fi zakati. Muridi. Itu murid saja. Murid itu isim fa'il dari aroda yuridu. Kan menjadi istilah ya dalam ilmu suluk. Murid itu artinya orang yang menginginkan, kemauan, yang sedang meniti jalan ya menuju Allah ya dalam pensucian jiwa. I'lam anna ala muridu al-akhirati muridil akhirati fi zakati wa dhaifi. Al-awwalu wazoifa ya. Wazoifa karena dia isim anak ya, dilahirkan. Wa dhaifa. Al-awwalu anna yafhamal murido minaz zakati. Muroda. Anna yafhamal murada minaz zakati wa huwa salah satu asya'i.
Namsat asya. Hmm. Wahwa salah satu asya. Ibtila'u mad'i Mudai, mahabbatul ibtila'ul mudai, mahabbatillah. muda'i mahabbatillahi ta'ala bi ikhraji mahbubihi. At-tanazahu an Tanazzuhu, sifatil masdar dari tanazaat, tanazzuhu. at-tanazuhu an sifatil bakhilil mahliki. Buhli, ini kan masdarnya, buhli. An sifatil bukhlil muhliki. Hmm. Wa syakara nikmatal Wa, mali wa syukru ini atap ke yang wa sebelumnya syukru di ibtila'u, tanazzuhu, wa syukru. tanazu. Atap ke mana San? Tanazu. Ke yang paling awal, ke ibtila'u, tanazzuhu, Nah, itu kan marfu semua. nah. Wa syukru nikmatal mali Nikmati, ini mudah pilih. wa syukru nikmatil mali. Ya, udah cukup. Jadi lam anna ala muridil akhirati fi zakatihi wa dhaifa, ya. Ketahuilah bahwa bagi orang yang sedang meniti perjalanan menuju akhirat, di dalam zakatnya itu ada fungsi, ya, ada peran-peran. Al-ula yang pertama, jadi al-ula ini sifat dari wazifah, ya. Karena wazaif itu jama, mufradnya wazifah, ya. Jadi al-wazifatul ula. Fungsi pertama dari zakat yang harus diketahui itu adalah an yafhamal murada minaz zakat. Hendaklah dia memahami maksud dari zakat itu, bahwa salah satu asya, yaitu adalah 3 perkara. Pertama, ibtila umuddai mahabbatillahi ta'ala bi ikhraji mahbubihi. Ya, jadi zakat itu sebagai ujian bagi orang yang mengaku, yang mengklaim, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengaku dia cinta kepada Allah karena memang benar, ya, cinta kepada Allah, maka oleh Allah diuji untuk mengeluarkan, ya, sesuatu yang dia cintai, yaitu harta. Ya, harta itu adalah sesuatu yang dicintai oleh manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wal dhahabi wal fiddati, ya, dan seterusnya. Jadi ada syahwat, ya, kecintaan kepada harta. Maka diuji, ya, kalau memang dia cinta kepada Allah, mengeluarkan sesuatu yang dicintainya. Ya, untuk membuktikan dia lebih cinta kepada Allah daripada hartanya. Yang kedua, at-tanazzuhu an sifatil bukhlil muhliki, yaitu membersihkan diri dari sifat kikir yang membinasakan. Ya, karena sifat kikir itu sangat tercela. Ya, maka untuk menghilangkan sifat kikir itu caranya adalah diwajibkan membayar zakat, ya, minimal, ya. Selebihnya dari itu, ya, sedekah, ya, infak, wakaf, ya, dan sebagainya. Yang kedua, atau yang ketiga, wa syukru nikmatil mali, dan mensyukuri nikmat harta. Jadi ini fungsi daripada zakat yang dipahami sehingga kita betul-betul menghayati pada zakat ini, lalu kita mengetahui maksud-maksud, ya, yang terdapat, ya, di dalam zakat itu yang harus senantiasa kita jaga, kita hadirkan sehingga kita bisa maksimal, ya, di dalam mengeluarkan zakat ini. Al-wazifatu tsaniyatu, peran yang kedua, yang kedua, al-israru bi ikhrajiha liqaunihi ab'ada minar riya'i was-sum'ah. Ya. Yang kedua, peran seorang hamba, seorang murid, ya, di dalam ibadah zakat ini, ya, adalah sebisa mungkin dia merahasiakan isror, ya, dalam mengeluarkannya, ya, karena keadaan mahinya itu kembali ke isror, ya, menyembunyikan, merahasiakan itu lebih jauh daripada ria dan sum'ah.
Ya, jadi, sebisa mungkin sembunyikan zakat, ya, apalagi sedekah ya. Wa fil idhari idlalun lil faqiri aidon. Ya, dan di dalam melakukannya secara terang-terangan, dalam hal, mengeluarkan zakat itu menjadi, izlal, ya, sebuah apa namanya, ada terkesan merendahkan, ya, ada terkesan merendahkan kepada orang kafir, orang fakir juga, ya, orang miskin yang menerima zakat itu. Fa in khafa an yuttahama bi adamil ikhraji atau man la yubali minal fuqara'i ya bil akhdhi bainal jama'ati ala niyatan wa atau ghairahu sirron. Jika dia takut dituduh ya tidak mengeluarkan, jadi kalau orang mengeluarkan zakat secara sembunyi-sembunyi nanti orang menganggap, kita tidak mengeluarkan zakat karena tidak diketahui gitu ya. Nah, kalau memang ada rasa khawatiran seperti itu, ya maka, silakan ya memberikan, zakat itu, ya tetapi kepada, orang-orang yang, tidak dikhawatirkan, kita berbuat riya, yaitu kepada orang-orang yang layu bali ya, tidak, tidak mempedulikan. Ya artinya, orang-orang yang apa namanya, tidak peduli ya, tidak, menimbulkan dia itu memuji ya dan sebagainya. Intinya kepada orang-orang yang kita, tidak khawatir ria gitu ya. Dengan mengambil, bil ahdi, jadi tidak peduli di dalam mengambil bainal jama'ati ala niatan di antara, kelompok, orang ya secara terang-terangan dan, memberi yang lainnya secara sembunyi-sembunyi. Ya, jadi mensiasati ya. Ini untuk semata-mata menjaga keikhlasan kita ya di dalam, beribadah ya, mengeluarkan zakat ini agar tidak terjerumus kepada riya dan sum'ah. Al-wazibatu satu peran yang ketiga an la yufsidaha bil mani wal adza. Ya, jangan dia merusaknya dengan mani wal adza ya, menyebut-nyebutnya dan, menyakiti orang yang diberi ya. Ini sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Jangan kalian menggugurkan ya sedekah, maksudnya pahala ya, sedekah kalian dengan menyebut-nyebut ya pemberiannya itu dan juga menyakiti orang yang diberi. Wa dzalika anal insana idza ra'a nafsahu muhsinan lil faqir. Hal itu bahwa ya seorang manusia apabila melihat dirinya itu berbuat baik kepada orang fakir, iman bil ita'i ya, memberi nikmat dengan memberi, rubbama hasala minhu dzalik ya. Barangkali hal itu akan terjadi ya dari dirinya ya. Jadi merasa dia berbuat baik kepada orang lain ya, memberi kepada orang lain, ya sehingga, muncul, sikap seperti ini yaitu dia senang ya kalau menyebut-nyebut pemberiannya atau bahkan merendahkan orang yang, diberi ya, ya itulah ketika orang merasa, dia berada di posisi di atas ya dengan hartanya misalnya, ketika ada orang yang minta-minta kepada dia lalu bisa saja dengan cara yang tidak tidak bagus diterima itu ya, dengan cara kasar misalnya, ya cenderung merendahkan kepada orang yang minta-minta atau kepada orang yang diberi itu. Itu bisa sangat mungkin sekali terjadi. Ya, maka, inilah, peringatannya agar pahala zakat ya, pahala sedekah yang diberikan itu tidak gugur ya, ya maka hindari ya menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi. Walau haqqaqa, lalu bagaimana, ya hilangkan perasaan seperti ini,
yaitu beralih ya kepada pemahaman yang benar ya terhadap zakat dan sedekah yang kita keluarkan itu, yaitu dengan memandang ya falau haqqaqan nazara li ra'yil fakiri muhsinan ilahi. Kalau dia apa namanya membenarkan ya pandangannya itu atau meluruskan ya pandangannya itu kepada pandangan orang fakir, bahwa orang fakir itulah yang berbuat baik kepadanya. Jadi kita harus memandang ketika kita memberikan zakat atau memberikan sodako, ya sebenarnya yang berbuat baik itu bukan kita, tapi orang fakir itu yang berbuat baik kepada kita. Kenapa? Ya karena dengan adanya orang fakir yang menerima zakat kita dan sodako kita, itu artinya eh, apa namanya diteri apa biqabuli haqqillahil ladzi huwa tuhratun lahu. Itu diterimanya hak Allah yang itu adalah pembersih baginya. Gitu ya. Gitu. Jadi dia bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apa namanya oleh sebab orang fakir itu yang menerima zakat atau sedekah kita. Justru orang fakir itulah sebenarnya yang berbuat baik kepada kita. Kita menjadi apa namanya kewajiban kita bisa terlaksanakan, lalu kita mendapat pahala, mensucikan diri kita. Jadi harus dirubah pandangannya, ya mindsetnya. Wa idza istahdara ma'a dzalika anna ihrajahu li zakati syukrun li nikmatil mali, ya maka dan apabila hadir ya bisa dihadirkan bersamaan dengan hal itu, ya dengan merasa bahwa orang fakir yang sebenarnya yang berbuat baik kepada kita, juga dengan apa namanya memandang bahwa mengeluarkan zakat itu adalah sebagai bentuk syukur kita ya terhadap nikmat harta, fala yabqa bainahu wa bainal fakiri muamalatun. Maka tidak tersisa antara dia dengan orang fakir itu muamalah. Ya, bukan muamalah di situ, bukan kita memberi lalu orang fakir menerima ya kita merasa berada di atas. Karena sebetulnya yang kita keluarkan itu adalah sebagai syukur atas nikmat harta yang Allah berikan. Jadi sebetulnya adalah muamalahnya dengan Allah dan bukan dengan orang fakir itu. Ya. Walayan bagi an yahtaqiral faqira li faqrihi, tidak selayaknya merendahkan, menghina orang fakir karena kefakirannya. Li'anal fadla laisa bil mali walan naqsi bi adamihi. Karena kemuliaan itu ya bukanlah dengan harta dan juga bukan karena kekurangan dengan ketiadaan harta itu. Al-wazibatur rabi'ah, peran yang keempat an yastasghiral atiyata. Jadi menganggap kecil. Ini istasghara itu wazan istaf'ala, ini fungsinya untuk apa namanya? Menganggap besar ya sesuatu. Jadi memandang ya menganggap apa kecil ya, memandang kecil pemberian. Ya, jadi jangan merasa bahwa yang kita berikan ini besar, tidak. Justru kita menganggap ini adalah pemberian yang kecil yang tidak ada apa-apanya ya dibanding dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya apalagi zakat itu kan besarannya itu kan ya kecil ya hanya 2,5% rata-rata. Fainal musta'zima lil fi'li mu'jibun bihi, ya sungguhnya orang yang membesarkan menganggap besar ya terhadap suatu pekerjaan, dia akan merasa bangga dengannya. Ya, jadi supaya kita tidak merasa bangga dengan zakat yang kita berikan, ya kita anggap ini adalah kecil, pemberian yang tidak seberapa.
Sehingga kita tidak ada ujub, tidak ada bangga di situ. Waqad qila ya sungguh dikatakan la yatimul ma'rufu illa bisalasin. Tidak sempurna suatu kebaikan itu ya kecuali dengan 3 hal. Ya, satu bitasghirihi ya dengan menganggapnya kecil, wa ta'jilihi dan menyegerakannya, wa sitrihi dan menutupinya, menyembunyikan. Jadi 3 hal ini yang harus kita usahakan ya di dalam melakukan kebaikan. Al-wazifatul khamisah, peran yang kelima, an yantaqiya min malihi min malihi ahallahu wa ajwadahu wa habbahu ilaih. Ya untuk memilih ya dari hartanya itu yang paling halalnya, yang paling bagusnya dan yang paling dia cintai. Ya, jadi yang kita berikan, yang kita keluarkan ya dari harta itu ya harus yang terbaik. Ya, baik yang paling halal, yang paling baik kualitasnya dan juga paling dicintai. Ammal hillu adapun halal ya, yang paling halal itu yaitu berdasarkan hadis ya fa innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik, maha thayyib, tidak menerima kecuali yang baik. Ya, seperti kurban itu ya yang diberikan oleh 2 anak Nabi Adam. Ya Allah hanya menerima yang baik saja. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa ammal ajwad, adapun yang paling bagus kualitasnya faqad qala Allah Ta'ala. Sungguh Allah Ta'ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian memilih yang buruk ya darinya dari harta yang akan kalian infakkan. Yang ya dalam lanjutan ayatnya itu kamu melihatnya saja nggak senang gitu ya. Ya, melihatnya saya nggak senang. Kamu sendiri nggak senang. Kenapa diberikan kepada orang lain? Ya, berikan yang terbaik ya untuk orang lain. Ya, ini yang ketiga kan ada tuh yang paling dicintai yaitu kan jelas ayatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian tidak akan mencapai kepada kebaikan ya birra sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya ini banyak contohnya ya dari apa para sahabat itu. Wayan bagi an yulahidha fi dzalika amrain. Dan selayaknya dia memperhatikan dalam hal itu 2 perkara ya ahadihima atau ahaduhuma boleh. Kalau ahadihima berarti badal dari amrain. Kalau ahaduhuma ya berarti memulai kembali mubtada. Hakullah subhanahu wa ta'ala bitazimi lahu, hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengagungkannya, fa'innahu aku man ukhtira lahu. Sungguhnya dialah Allah yang lebih berhak untuk dipilih untuknya. Walau anal insana qaddama ila dhaifihi ta'aman radi'an la'awghara sadrahu. Kalaulah seorang manusia itu memberikan makanan yang buruk ya kepada tamunya, niscaya itu akan membuat dadanya bergemuruh ya, artinya dada marah gitu ya, tidak senang. Gitu ya. Jadi kita mempersembahkannya untuk Allah gitu ya. Maka memberikan yang terbaik ya untuk Allah Subhanahu wa taala agar pahala yang diberikannya juga adalah pahala yang terbaik. Wasani yang kedua hakun nafsi, hak dirinya. Fa innal ladzi yuqaddimuhu walladzi yalqahu qadan fil qiyamah. Ya sesungguhnya yang dia berikan itu adalah yang akan dia temui ya di hari esok, di hari kiamat. Fayan bagi an yahtarul ajwa dari labzihi. Maka sudah selayaknya dia memilih yang terbaik untuk dirinya ya karena akan dia dapatkan nanti di hari kiamat di akhirat. Wa amma habuhu ilaihi, ini yang ketiganya ya tadi masih yang kedua. Fali qaulihi ta'ala ya yang tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Ya mudah-mudahan cukup masuk ke sedekah. Ini mohon maaf, Zoom-nya terbatas ya, waktunya, durasinya. Shadaqatut tatawu'i wa fadluha wa adabuha. Sedekah yang sunnah ya, keutamaan dan adabnya. Amma fadailu shadaqah fahiya katsirah masyhurah. Keutamaan sedekah itu banyak dan populer. Mina di antaranya marwal Bukhari min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu, ini enggak cukup ya, 1 menit lagi. Jadi siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta warisnya daripada harta dirinya sendiri? Ya, maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang mencintai harta ahli warisnya, dia lebih mencintai harta dirinya sendiri." Nah, kalau memang mencintai harta diri sendiri, ya yang justru yang diberikan itulah yang menjadi harta dirinya, sedangkan yang disimpan gitu nanti akan menjadi harta ahli waris, bukan harta dia yang sebenarnya akan dia dapatkan di akhirat itu. Ya, barangkali kita cukupkan dulu ya untuk kajian pada pagi hari ini. Syukron ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.